Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan rekan-rekan semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hakikat asesmen pembelajaran pada pertemuan kali ini. Di mana anggota kelompoknya ada saya Ainila Pradisespen sebagai moderator kali ini. Kemudian ada Dina Sri Wahyuni sebagai pemateri 3, kemudian ada Melisa Kasasmita sebagai pemateri 2, kemudian ada Ridho Rahman sebagai pemateri 3, kemudian ada Ridho sebagai pemateri 1 dan ada Saadatun Askia sebagai pemateri 3. Selanjutnya yaitu yang pertama pengertian asesmen pembelajaran yang akan dibacakan oleh Ridho Rahman. Kepada Ridho Rahman disilakan. Baiklah, terima kasih Ainila Pradisespen selaku moderator. Nah, untuk pengertian asesmen pembelajaran sendiri, asesmen pembelajaran yakni proses pengukuran terhadap hasil kegiatan belajar peserta didik. Nah, secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang peserta didik, baik yang menyangkut kurikulum, program pembelajaran, maupun kebijakan sekolah. Nah, keputusan tentang peserta didik termasuk bagaimana tenaga pengajar mengelola pembelajaran di kelas, lalu bagaimana tenaga pengajar menempatkan peserta didik pada program-program pembelajaran yang berbeda, lalu tingkatan tugas untuk tenaga pengajar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing, bimbingan dan penyuluhan dan saran untuk studi lanjut. Nah, untuk istilah asesmen sendiri diartikan sebagai penilaian proses, kemajuan, dan hasil belajar siswa. Sementara itu, asesmen diartikan oleh Kumano pada tahun 2001 sebagai the process of collecting data which show the development of learning. Dengan demikian, asesmen merupakan istilah yang tepat untuk penilaian proses belajar siswa. Namun, meskipun proses belajar siswa merupakan hal yang paling penting dinilai dalam asesmen, faktor hasil belajar juga tetap tidak dikesampingkan dalam asesmen tersebut. Lalu, pengertian asesmen menurut pendapat para ahli. Nah, yang pertama, menurut Robert M. Smith pada tahun 2002, menggambarkan asesmen pembelajaran merupakan suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk layanan pendidikan yang dibutuhkan peserta didik sebagai dasar untuk menyusun atau rancangan pembelajaran. Nah, menurut Ahmad pada tahun 2008 menyebutkan bahwa asesmen atau penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi dalam rangkaian kemampuan peserta didik. Nah, menurut pendapat para ahli yang ketiga, James MC Loughlin dan Rena B. Lewis menyatakan bahwa proses sistematika dalam mengumpulkan data seorang anak yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut, guru akan dapat menyusun program pembelajaran yang bersifat realitas sesuai dengan kenyataan objektif. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan pendapat para ahli dan pengertian yang telah disampaikan di awal, asesmen merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi selama rentang pembelajaran dalam bentuk apapun yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi peserta didik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ridho yang telah membacakan materi tentang pengertian hakikat asesmen pembelajaran. Selanjutnya, tujuan akan dibacakan oleh Melisa Kasasmita. Kepada Melisa Kasasmita disilahkan. Sekali lagi, untuk tujuan dan fungsi akan dibacakan oleh Melisa Kasasmita. Kepada Melisa Kasasmita disilahkan.
Baik, karena mungkin Melissa Kasasmita terkendala jaringan, saya akan membacakan tujuan asesmen, di mana asesmen memiliki tujuan secara umum untuk mengetahui kondisi anak saat itu, dalam rangka menyusun program pembelajaran yang tepat, sehingga dapat melakukan layanan pembelajaran yang tepat pula. Penilaian dalam pembelajaran dibutuhkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. Selanjutnya, menurut Kellogg dalam studi yang tahun 2006, tujuan asesmen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk membantu belajar peserta didik. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik. Yang ketiga, untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran. Yang keempat, untuk menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum. Yang kelima, kemudian untuk menilai dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian yang terakhir, untuk menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan komunikasi dan melibatkan orang tua peserta. Selanjutnya yaitu fungsi dari asesmen pembelajaran. Menurut UNI dan KONI tahun 2003 menjelaskan bahwa fungsi asesmen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagi sekolah, yang kedua ada bagi pendidikan, yang ketiga ada bagi murid. Yang pertama yaitu bagi sekolah, mengukur mutu hasil pendidikan untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran sekolah. Kemudian yang ketiga untuk membuat keputusan kepada peserta didik. Dan yang terakhir untuk mengadakan perbaikan kurikulum. Mungkin karena Caca sudah ada akan dilanjutkan oleh Melissa Kasasmita. Kepada Melissa Kasasmita disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, fungsi asesmen pembelajaran. Menurut UNI dan KONI pada tahun 2003 menjelaskan bahwa fungsi asesmen pendidikan sebagai berikut. Bagi sekolah, fungsinya untuk mengukur mutu hasil pendidikan, lalu mengetahui kemajuan dan kemunduran sekolah. Ketiga, membuat keputusan kepada peserta didik. Dan yang keempat, mengadakan perbaikan kurikulum. Fungsi bagi pendidik itu yang pertama mengukur kemajuan, yang kedua menunjang penyusunan rencana, lalu yang ketiga memperbaiki atau melakukan penyempurnaan. Lalu fungsi bagi murid itu yang pertama mengetahui kemampuan dan hasil belajar, memperbaiki cara belajar dan menumbuhkan motivasi belajar. Baik, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melissa Kasasmita yang telah membacakan tujuan dan fungsi dari asesmen pembelajaran. Selanjutnya, prinsip asesmen akan dibacakan oleh Sang Datun Askia. Kepada Sang Datun Askia, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi mengenai prinsip asesmen. Menurut UNO dan KONI pada tahun 2013, dalam melakukan penilaian kelas harus dipahami bahwa penilaian proses merupakan suatu proses yang dilakukan melalui serangkaian perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti untuk menunjukkan hasil belajar peserta didik. Namun, bagaimanapun sempurnanya suatu instrumen penilaian, apabila tidak memperhatikan prinsip-prinsip asesmen, maka tidak akan membuahkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, prinsip-prinsip asesmen yang dimaksud tersebut adalah yang pertama, sesuai dengan norma masyarakat atau filosofi hidup. Artinya, setiap tahapan asesmen jangan sampai bertentangan dengan nilai atau tata nilai yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, keterpaduan. Artinya, asesmen hendaknya merupakan bagian integral dari suatu program atau sistem pendidikan. Yang ketiga, realistis. Artinya, pelaksanaan asesmen harus memastikan apakah sesuatu yang akan diukur benar-benar dapat diukur. Dengan kata lain, instrumen asesmen yang digunakan harus memiliki batasan atau indikator yang jelas. Yang keempat, tester yang telah terlatih atau qualified. Yang kelima, keterlibatan peserta didik. Yang keenam, pedagogis. Yang ketujuh, akuntabilitas. Yang kedelapan, teknik asesmen yang bervariasi atau komprehensif agar dapat memberikan nilai asesmen yang objektif, maka teknik asesmen yang digunakan
harus variatif dan komprehensif. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu tindak lanjut. Artinya hasil asesmen hendaknya diikuti dengan tindak lanjut. Baiklah, sekian pembacaan materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saadatul Alifia yang telah membacakan prinsip asesmen. Selanjutnya yaitu ruang lingkup asesmen yang akan dibacakan oleh Dinas Ruhini. Kepada Dinas Ruhini disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan atau membahas mengenai ruang lingkup asesmen. Nah, ruang lingkup asesmen ini idealnya adalah mencakup semua aspek pembelajaran, baik itu domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di sini kita lihat bahwa ruang lingkup asesmen dapat dilihat dari berbagai perspektif. Yang pertama itu ruang lingkup asesmen dalam perspektif domain hasil belajar. Nah, di situ ada domain kognitif, yaitu meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan juga evaluasi. Nah, yang kedua itu ada domain afektif, itu meliputi kemampuan menerima, menanggapi, menilai, mengorganisasi, dan juga membentuk watak atau karakter siswa. Nah, yang ketiga itu ada domain psikomotor, meliputi itu meniru, menyusun, melakukan dengan prosedur, melakukan dengan baik, dengan tepat, dan melakukan tindakan secara alami. Nah, yang kedua itu ada ruang lingkup asesmen dalam perspektif sistem pembelajaran. Nah, di sini ada program pembelajaran. Nah, di sini berisi tentang tujuan pembelajaran, isi, metode, media, dan juga sumber belajarnya. Nah, yang kedua itu ada proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini ada kegiatan, guru, dan peserta didik. Nah, dan ketiga itu ada hasil pembelajaran, yaitu hasil pembelajarannya merupakan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Nah, yang ketiga di sini ada ruang lingkup asesmen dalam perspektif penilaian berbasis kelas, yaitu meliputi kompetensi dasar pembelajaran, kompetensi rumpun pembelajaran, kompetensi lintas kurikulum, kompetensi tamatan, dan juga pencapaian keterampilan hidup. Nah, yang terakhir itu ada ruang lingkup asesmen dalam perspektif penilaian proses dan hasil belajar. Itu ada sikap, pengetahuan, dan pemahaman peserta didik, kecerdasan peserta didik, dan juga perkembangan jasmani beserta keterampilan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinas Ruhini yang telah membahas tentang ruang lingkup asesmen. Mungkin sekianlah penampilan materi dari kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi penambahan materi. Sekali lagi, kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan materi, disilakan dari saya. Baik, sudah ada 5 orang untuk menambahkan materi. Yang pertama yaitu kepada Agus Arpanigus. Kepada Agus Arpanigus disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menambahkan sedikit materi tentang perbedaan asesmen dan evaluasi. Banyak orang yang menganggap bahwa asesmen ini sama saja dengan evaluasi. Padahal sebenarnya kedua hal itu berbeda. Pada dasarnya, evaluasi ini merupakan penilaian program pendidikan secara menyeluruh, sehingga bersifat lebih makro. Sementara asesmen lebih sempit atau mikro, apalagi biasanya pelaksanaannya dilakukan oleh mata pembelajaran, bimbingan, dan konseling saja. Nah, berikut ini adalah perbedaan antara asesmen dan evaluasi, yang dimana asesmen lebih menekankan pada penilaian proses, sedangkan evaluasi lebih menekankan pada hasil belajar. Dan asesmen berpihak pada kepentingan siswa. Dalam hal ini, siswa dapat menggunakan hasil asesmen sebagai refleksi perbaikan belajarnya. Dan dievaluasi berpihak pada kepentingan evaluator. Di dalam asesmen, penilaian yang dilakukan lebih sempit atau mikro, berkaitan dengan kompetensi siswa dan perbaikan program pembelajaran. Sedangkan dievaluasi dilakukan secara menyeluruh atau makro, berkaitan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Dan di asesmen merupakan salah satu metode yang dipilih dalam evaluasi. Sedangkan evaluasi merupakan menggunakan kriteria dan metode yang bervariasi.
Asesmen lebih subjek hanyalah kepada siswa, sedangkan evaluasi subjeknya beragam, mulai dari siswa, guru, materi, dan organisasi, dan lainnya. Mungkin cukup sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahan materinya Ustaz Lubis. Selanjutnya kepada Lutfi Abdurrahman Al-Faten, silahkan. Baik, terima kasih Ainila Berdisespen. Saya Lutfi Abdurrahman Al-Faten izin sedikit menambahkan materi mengenai prinsip asesmen. Di sumber yang saya baca itu ada beberapa prinsip asesmen yang berbeda dengan kelompok penyaji, yaitu yang pertama asesmen sebagai prinsip merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyedia informasi yang logistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Yang keempat, yaitu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lutfi Abdurrahman yang telah menambahkan materi pada kali ini. Selanjutnya kepada Indah Pramudita. Kepada Indah Pramudita, silahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Indah Pramudita, izin menambahkan materi mengenai prinsip asesmen pembelajaran. Baiklah, menurut Depdiknas tahun 2004 dan 2006, terdapat 6 prinsip dasar asesmen hasil belajar yang harus dipedomani. Pertama, yaitu prinsip validitas. Validitas dalam asesmen mempunyai pengertian bahwa dalam melakukan penilaian harus menilai apa yang seharusnya dinilai dan alat penilaian yang digunakan sesuai dengan apa yang seharusnya dinilai, dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Kedua, prinsip reliabilitas. Pengertian reliabilitas berkaitan dengan konsisten atau keajekan hasil penilaian. Penilaian yang ajek memungkinkan perbandingan yang reliable, menjamin konsistensi dan keterpercayaan. Yang ketiga, terfokus pada kompetensi. Telah kita pahami bahwa konsekuensi perubahan kurikulum juga akan menuntut perubahan dalam sistem penilaiannya. Dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, penilaian harus terfokus pada pencapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan, bukan pada penguasaan materi saja. Yang keempat, prinsip komprehensif. Dalam proses pembelajaran, kita sebagai pendidik pasti telah menyusun rencana pembelajaran yang secara jelas menggambarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa serta indikator yang menggambarkan keberhasilannya. Untuk itu, penilaian yang dilakukan harus menyeluruh, mencakup seluruh domain yang tertuang pada setiap kompetensi dasar dengan menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi atau kemampuan siswa, sehingga tergambar profil kemampuan siswa. Yang kelima, prinsip objektivitas. Objektif dalam konteks penilaian di kelas adalah bahwa proses penilaian yang dilakukan harus meminimalkan pengaruh-pengaruh atau pertimbangan subjektif dari penilaian. Yang keenam, prinsip mendidik. Prinsip ini sangat perlu kita pahami bahwa penilaian dilakukan bukan untuk mendiskriminasi siswa atau menghukum siswa, tetapi untuk mendiferensiasi siswa. Sejauh mana seorang siswa membuat kemajuan atau posisi masing-masing siswa dalam rentang cakupan pencapaian suatu kompetensinya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Indah Pramudita yang telah menambahkan materi. Selanjutnya kepada Nabila Nurhafizah, diserahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya Nabila Nurhafizah,
Izin menambahkan sedikit materi mengenai tujuan asesmen pembelajaran. Selain yang telah disebutkan oleh kelompok penyaji tadi, Citendens 1994 mengemukakan bahwa tujuan dari asesmen pembelajaran itu yang pertama, keeping track, yaitu berguna untuk menelusuri serta melacak kegiatan belajar yang dilakukan siswa sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dijalankan. Yang kedua yaitu ada checking up, yaitu untuk mengecek dan mengetahui pencapaian serta kemampuan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, serta mengetahui kekurangan dari masing-masing siswa ketika mengikuti pembelajaran. Dalam hal ini, asesmen sangat penting dilakukan untuk mengetahui materi yang sudah dikuasai dan belum dikuasai oleh masing-masing peserta didik. Seperti yang diketahui, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Mungkin mereka lemah dalam mata pelajaran tertentu, namun tentunya mereka memiliki kemampuan lain di luar mata pelajaran itu. Yang ketiga yaitu ada finding out, di mana tujuan dari asesmen ini yaitu mengetahui kekurangan dan kelebihan siswa dalam mata pelajaran tertentu. Asesmen dengan tujuan finding out ini artinya sebagai proses pencarian, penemuan, serta mendeteksi kekurangan, kesalahan, maupun kelemahan yang dialami siswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam kurun waktu tertentu. Hasil dari proses finding out ini, guru bisa mencari tahu penyebab dan alternatif yang tepat untuk menyelesaikan permasalahannya. Dengan begitu, siswa bisa kembali mendapatkan materi pelajaran yang harus diketahuinya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu ada summing up, yang artinya untuk mengetahui dan menyimpulkan tingkat penguasaan yang sudah dimiliki siswa terhadap kompetensi yang sudah ditetapkan. Hasil dari penyimpulan ini bisa dijadikan dasar bagi guru untuk melangkah ke materi selanjutnya dan menyusun kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila telah menyampaikan tambahan materinya. Selanjutnya Ulfa Miftahur Rahmi, kepada Ulfa Miftahur Rahmi disilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ulfa Musarami dengan NIM 20129359. Izin menambahkan sedikit materi mengenai manfaat dari asesmen pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu memberi penjelasan secara lengkap tentang target pembelajaran yang dapat dijelaskan. Artinya yaitu sebelum pendidik melakukan asesmen terhadap siswanya, terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan siswa, informasi yang dibutuhkan tentang pengetahuan, keterampilan, dan performa siswa. Yang kedua yaitu memilih teknik asesmen untuk kebutuhan masing-masing siswa. Bila mungkin guru dapat menggunakan beberapa indikator keberhasilan untuk setiap target pembelajarannya. Nah, yang ketiga yaitu memilih teknik asesmen untuk setiap target pembelajaran. Pemilihan teknik asesmen harus didasarkan pada kebutuhan praktis di lapangan dan efisiensi. Teknik asesmen ini harus dapat mengungkapkan kemampuan khusus serta untuk mengembangkan kemampuan siswa. Sehingga ketika memilih teknik asesmen harus pula dipertimbangkan manfaatnya untuk umpan balik bagi siswa. Sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ulfa Miftahur Rahmi. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk penambahan materi dari Safia Buspertika. Pada Fia disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi asesmen dalam penilaian kelas. Mengenai peraturan pemerintah nomor 19 tentang standar nasional pendidikan membawa implikasi terhadap sistem penilaian termasuk konsep dan teknik penilaian yang dilaksanakan di dalam kelas. Meskipun dalam sistem penilaian tidak mesti harus disamakan, tetapi dalam rangka melihat keberhasilan program, dianggap perlu kesamaan model penilaian di sekolah. Khususnya penilaian di kegiatan belajar mengajar di kelas. Penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, dalam hal ini guru satuan pendidikan dan pemerintahan. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru satuan pendidikan termasuk penilaian internal atau internal assessment, sedangkan yang diselenggarakan pemerintah
termasuk penilaian eksternal assessment. Penilaian internal adalah penilaian yang direncanakan dilakukan oleh pendidik dalam proses pembelajaran berlangsung dalam rangka penjaminan mutu, sedangkan yang eksternal penilaian yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pengendali mutu seperti ujian nasional. Sekian penambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sylvia Wiskodika dan teman-teman yang telah menambahkan materi. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab, di mana kami akan membuka 5 pertanyaan. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, disilakan untuk raise hand. Baiklah, untuk pertanyaan pertama disilakan kepada Nabila Nurhafizah. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nabila Nurhafizah, izin bertanya. Jelaskan menurut kelompok penyaji, seberapa penting pelaksanaan asesmen terhadap pendeteksian kemampuan peserta didik. Terima kasih, saya kembalikan. Diulang lagi pertanyaannya. Baik, saya ulangi. Jelaskan menurut kelompok penyaji, saya ulangi. Jelaskan menurut kelompok penyaji, seberapa penting pelaksanaan asesmen terhadap pendeteksian kemampuan peserta didik. Baik, terima kasih kepada Nabila kelompok berapa? Nabila dari kelompok berapa? Nabila? Nabila dari kelompok berapa? Halo? Nabila? Nabila? Dari kelompok berapa? Moderator, apakah terdengar suara saya? Dengar. Kelompok berapa? Halo? Nabila dari kelompok berapa? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Di grup Nabila kelompok 5, Bu. Iya, silakan. Lanjut. Baik, terima kasih kepada Nabila. Jangan lupa Nabila untuk mencatatnya kembali di room chat. Iya. Iya. Ya, harus begitu. Baik, Bu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Nadia Oktaviani. Sebutkan dari mana kelompoknya. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Nadia Oktaviani dari kelompok 6 ingin bertanya. Mengapa diperlukannya asesmen dalam implementasi kurikulum atau pelaksanaan pembelajaran, dan kapan pendidik dapat melaksanakan asesmen tersebut? Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia untuk pertanyaan. Sekali lagi kepada Nabila dan Nadia yang sudah bertanya, silakan dicatkan kembali di room chat. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Atirah Dewi. Kepada Atirah Dewi, silakan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Saya Atirah Dewi dari kelompok 2. Saya izin bertanya, dalam upaya meningkatkan hasil penilaian dalam hal tersebut, bagaimana peran guru dalam melaksanakan penilaian di suatu pembelajaran? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Atirah Dewi. Atirah Dewi jangan lupa juga untuk menuliskannya di room chat. Selanjutnya pertanyaan keempat dari Fadila Aprilia. Kepada Fadila Aprilia, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Fadila Aprilia dengan NIM 20129133 dari kelompok 5. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Jangan yang sama kelompoknya. Tolong dibatasi. Tadi kelompok 5 siapa sudah? Nabila sudah. Jangan dimonopoli oleh kelompok 5 saja. Kelompok kita kan banyak. Oke, baik, Bu. Nah, coba satu termen ini dulu Anda coba 3 pertanyaan dulu. Jangan diborong-borong pertanyaannya. Kita 2 SKS cuman. Ya, cukup 3 dulu. Tapi 3 pertanyaan itu tuntas kita jawab nanti. Nah, sekarang kan sudah berapa pertanyaan tadi itu?
Sudah 3, Bu. Ya, sudah 3 ya. Cuma yang ini yang terakhir ini kan kelompok 5 juga. Maaf ya, maaf di pending dulu kelompok 5 kalau ada kesempatan nanti. Ini kelompok kita kalau dapat semua kelompok yang bertanya. Jadi satu kelompok menyajikan, kita buat 2 termen, jadi 3-3. Termen pertama 3 pertanyaan. Nanti termen kedua ada waktu kita minta lagi kelompok yang belum. Nah, silakan Anda. Cukup 3 dulu ya. Baik, kami membuka 3 pertanyaan untuk terlebih dahulu. Baiklah, di mana pertanyaan pertama akan dijawab oleh Rido. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Ridho Rahman dari perwakilan kelompok 1 izin menjawab pertanyaan dari Nabila Nurhafizah yang telah tertera di chat Zoom, yakni pertanyaannya, seberapa penting pelaksanaan asesmen terhadap pendeteksian kemampuan peserta didik? Nah, asesmen terhadap pendeteksian kemampuan peserta didik sangat penting, karena melalui asesmen dapat dideteksi kemampuan peserta didik. Selain itu, asesmen juga memiliki fungsi dan manfaat yang telah disampaikan di awal ataupun di materi kami, yang mana fungsi asesmen menurut UNO dan KONI pada tahun 2013 yakni ada bagi peserta didik, ada sebagai untuk sekolah. Nah, untuk peserta didik sendiri fungsi asesmen yakni untuk mengetahui kemampuan dan hasil belajar peserta didik. Lalu dapat memperbaiki cara belajar yang dari asesmen tersebut. Selanjutnya yang ketiga, dapat menumbuhkan motivasi belajar kepada peserta didik. Nah, dapat disimpulkan bahwa asesmen terhadap pendeteksian kemampuan peserta didik sangat penting. Mungkin hanya itu jawaban dari Rido. Jika ada dari perwakilan kelompok 1 yang lainnya ingin menambahkan, disilahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ridho Rahman atas jawaban pertanyaan dari Nabila. Selanjutnya, apakah ada dari rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban? Baik, kepada Atira Dewi disilahkan. Baik, moderator, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Atira Dewi dari kelompok 2 izin menambahkan jawaban atas pertanyaan Nabila tadi, di mana pertanyaannya Nabila, seberapa pentingkah pelaksanaan asesmen terhadap pendeteksian kemampuan peserta didik? Nah, sebelumnya saya sangat setuju sekali dengan jawaban dari kelompok penyaji dari Ridho Rahman yang mengatakan bahwa penilaian atau asesmen itu penting untuk mengukur kemampuan peserta didik. Karena dengan asesmen tersebut, banyak informasi yang bakalan guru terima saat melakukan asesmen, seperti dapat mengetahui bagaimana perkembangan dan pencapaian pada hasil belajar. Makanya memang guru memang harus benar-benar dapat merancang asesmen dengan baik, di mana selanjutnya guru bisa merefleksikan tingkat pencapaian tiap peserta didik, bisa mengelompokkan berdasarkan minat dan bakat peserta didik, seperti yang disampaikan oleh salah satu teman yang menambahkan jawaban tadi. Mungkin memang ada peserta didik itu yang lemah pada mata pelajaran tertentu, namun tentunya mereka juga memiliki kemampuan lain di luar mata pelajaran tersebut. Nah, dengan adanya asesmen tentu bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengetahui kemampuan peserta didik. Guru bisa mengetahui bagaimana kelebihan dan kelemahan pada tiap-tiap peserta didik. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Atira Dewi yang telah menambahkan jawaban. Selanjutnya Arsy Oktaviana. Kepada Arsy Oktaviana disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Nabila, di mana pertanyaannya yaitu seberapa penting pelaksanaan asesmen terhadap pendeteksian kemampuan peserta didik. Di sini mungkin saya menambahkan hanya sedikit karena sudah terangkup oleh Ridho dan Atira tadi. Saya sangat setuju terhadap pendapatnya. Di sini saya akan menambahkan sedikit, yaitu penilaian atau asesmen merupakan... Arsi kelompok berapa? Apa, Bu? Arsi kelompok berapa? Dari kelompok berapa? Sebentar, Bu. Evaluasi. Kelompok 3, Bu. Iya. Baik, saya lanjutkan.
Asesmen ini sangat penting karena asesmen itu merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan, di mana asesmen juga menjadi memantau perkembangan proses pembelajaran siswa, mengecek pemenuhan terhadap capaian pembelajaran, dan memberikan nilai atas proses dari hasil pembelajaran siswa tersebut. Asesmen apapun itu menjadi sangat penting karena bertujuan untuk mengetahui ketercapaian dari suatu pembelajaran. Mungkin sekian tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Taman dari Arsy Oktaviana. Mungkin sekian jawaban dari kami terkait pertanyaan Nabila yang telah dijawab oleh Ridho Rahman, Atirah Dewi, dan Arsy Oktaviani. Kami kembalikan kepada Nabila, apakah puas dengan dari jawaban kelompok kami? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji dan teman-teman yang telah menambah jawabannya. Jawaban bisa saya terima dan saya sangat puas. Saya kembalikan kepada moderator. Coba Nabila coba simpulkan yang sudah dijawab oleh kelompok tadi. Coba Anda simpulkan apa yang dapat diambil dari kesimpulan jawaban dari kelompok 1, terus penambahan-penambahan tadi. Sesuai dengan apa yang ditanyakan. Coba Nabila simpulkan. Baiklah, kesimpulannya yaitu seberapa penting pelaksanaan asesmen terhadap pendeteksian kemampuan peserta didik ini. Kesimpulannya dari jawaban kelompok penyaji dan teman-teman yang telah menambahkan tadi, yaitu asesmen itu sangat penting dilakukan untuk mengetahui materi yang sudah dikuasai atau belum dikuasai oleh masing-masing peserta didik. Seperti yang telah Atirah tadi sebutkan kan, ada siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda. Mungkin ada yang memiliki kemampuan lemah dalam mata pelajaran ini, dan ada juga yang memiliki kemampuan lain lebih di luar mata pelajaran itu. Sekian, Bu. Apalagi yang lain dari jawaban kelompok 1 tadi? Di samping melihat kemampuannya, mungkin manusia ini ya, atau peserta didik kita berbeda-beda kemampuannya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang di bawah. Jangan Anda pakai istilah bodoh ya. Dalam dunia pendidikan kita tidak boleh menggunakan istilah, oh anak ini bodoh, tidak. Tapi memiliki kemampuan yang di bawah. Jadi ada 3 levelnya di dalam kelompok pembelajaran itu, atau di dalam dunia pendidikan, bahwa kemampuan manusia itu 3 kelompok saja. Kelompok kemampuan yang di atas, kemampuan di tengah, kemampuan yang di bawah. Jadi jangan dibilang, oh anakku pandai, tidak. Anak ini bodoh, tidak boleh kita menggunakan istilah bodoh. Jangan sekali-kali kita menggunakan istilah bodoh. Paham itu kan? Paham, Bu. Nah, oke. Apa lagi? Apa kesimpulannya Nabila? Selain itu, asesmen ini juga bisa dilakukan untuk pengecekan pemenuhan terhadap capaian pembelajaran siswa, Bu. Ya, melihat bagaimana capaiannya, tuntas enggak yang dibahasnya, atau dikuasainya, perlu apa lagi itu dari ketuntasan itu. Ya, oke, kita cukup di situ dulu ya, Nabila. Lanjut kepada kelompok untuk pertanyaan berikut. Baik, Bu. Selanjutnya kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Nadia Oktaviani yang akan dijawab oleh Dina Sriwahyuni. Selanjutnya, kepada Dina Sriwahyuni disilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Nadia Oktaviani. Baik, di sini saya dari kelompok penyaji akan menjawab pertanyaan dari Nadia Oktaviani. Yang pertanyaannya itu, mengapa diperlukannya asesmen dalam implementasi kurikulum atau pelaksanaan pembelajaran, dan kapan pendidik dapat melaksanakan asesmen tersebut? Nah,
seperti yang kita sudah bahas tadi, bahwa asesmen ini sangat perlu dan penting dalam implementasi kurikulum atau pelaksanaan pembelajaran. Karena asesmen ini adalah sebagai alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik. Nah, dari asesmen ini, guru bisa memantau bagaimana perkembangan proses pembelajaran peserta didik. Nah, di sini guru bisa memantau perkembangan proses pembelajaran siswa, mengecek pemenuhan terhadap bagaimana ketercapaian pembelajaran dan memberikan nilai atas proses dan hasil pembelajaran siswa. Nah, dengan terlaksananya asesmen di sekolah, para guru dapat menyesuaikan dengan merancang metode seperti apa, model dan media pembelajaran yang akan digunakan sesuai dengan kemampuan peserta didik untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, yang kedua itu, kapan pendidik dapat melaksanakan asesmen tersebut? Menurut kami, waktu pendidik yang bisa gunakan asesmen ini adalah di saat pengenalan awal atau pengenalan topik pembelajaran. Nah, di sini guru bisa menanyakan tentang topik yang akan diajarkan, dan juga pada akhir ketika guru sudah menjelaskan dan membahas tentang sebuah topik tersebut. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah ada rekan-rekan semua yang ingin menambahkan jawaban? Baik, kepada Fadila Aprilia disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan saya Fadila Aprilia dengan NIM 2012-9133 dari kelompok 5, izin menambahkan jawaban atas pertanyaan Nadia Oktaviani. Pertanyaannya, mengapa diperlukan asesmen dalam implementasi kurikulum atau pelaksanaan pembelajaran, dan kapan pendidik dapat melaksanakan asesmen tersebut? Di sini saya akan menambahkan mengapa diperlukannya asesmen dalam mengimplementasikan kurikulum. Nah, karena saya sangat setuju dengan jawaban dari kelompok penyaji, karena di sini adanya asesmen dapat memantau serta memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, dengan adanya asesmen, guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, hambatan atau kesulitan yang murid hadapi, serta untuk mendapatkan informasi perkembangan murid. Nah, bagi murid, asesmen juga berguna untuk merefleksikan dirinya serta memonitor kemajuan belajarnya, serta apa saja tantangan yang dialaminya, serta langkah-langkah apa yang perlu ia lakukan untuk meningkatkan kemajuan atas dirinya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Belum di-mute, Sefren. Ya, baik, terima kasih Ridho. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Fadila Aprilia. Baiklah, kepada rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Nadia Oktaviani? Baik, baik, selanjutnya kepada Lydia Febrianti, silakan. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Saya Lydia Febrianti, NIM 201-29155 dari kelompok 2, izin menambahkan atas jawaban atas pertanyaan Nadia Oktaviani, yaitu mengenai mengapa diperlukannya asesmen dalam implementasi kurikulum. Nah, seperti yang kita tahu, untuk implementasian kurikulum, cara kita untuk mengetahui apakah implementasi kurikulum itu udah tercapai ataupun mengetahui kelemahan-kelemahan dalam implementasi kurikulum itu adalah dengan melakukan asesmen. Nah, dengan terlaksananya asesmen akan memberikan banyak hal positif sampai dengan semangat tersendiri bagi guru. Nah, sehingga para guru dapat menyesuaikan dan merancang metode, model, dan media pembelajaran yang sesuai kemampuan peserta didik untuk menyampaikan materi capaian pembelajaran. Nah, baik, sekian untuk penambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kelompok berapa, Lydia? Kelompok 2, Bu. Oke. Lanjut lagi, Bapak. Baik, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya Lydia Febrianti. Baiklah, pertanyaan tadi, pertanyaan dari Nadia sudah dijawab oleh kelompok kami oleh Dinia Surwahini dan ditambahkan oleh Fadila Aprilia dan Lydia Febrianti.
Nah, sekarang kami kembalikan kepada Nadia Oktaviani. Apakah puas dengan dari jawaban kelompok kami? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjawab pertanyaan saya. Jawaban dari atas pertanyaan saya sudah dapat saya terima. Saya kembalikan kepada moderator. Diterima, Nadia, dan dapat saya simpulkan. Nah, ditambah begitu. Coba, Nadia. Baik, Bu. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjawab pertanyaan saya. Alhamdulillah saya dapat mengerti dan bisa saya simpulkan bahwa asesmen sangat perlu dan penting karena asesmen dapat digunakan sebagai alat penilaian untuk sejauh mana perkembangan pelajar peserta didik, mengecek ketercapaian proses pembelajaran peserta didik. Nah, dan menurut pendapat teman yang tadi, asesmen juga dapat memantau proses pembelajaran seperti memantau kelebihan dan kekurangan peserta didik dan tantangan yang dihadapi oleh peserta didik. Adapun waktu untuk pelaksanaan asesmen yaitu pada pengenalan awal topik pembelajaran dan di akhir proses pembelajaran. Sekian, Bu. Baik. Kembalikan ke moderator. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nadia yang telah menyimpulkan jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Atirah Dewi. Baiklah, pertanyaan dari Atirah Dewi akan saya jawab sendiri, yaitu saya Edina Paresespen dengan NIM 21129525 dan kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Atirah Dewi, yaitu pertanyaannya, dalam upaya mendapatkan hasil asesmen atau penilaian, bagaimanakah peran guru dalam melaksanakan penilaian di suatu pembelajaran? Baiklah, dalam upaya mendapatkan hasil asesmen, peran guru dalam melaksanakan asesmen tersebut, yang pertama yaitu perencanaan tes yang baik. Di mana seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa alat ukur dalam asesmen bisa mengeluarkan tes. Tes akan berarti jika terdiri dari butiran soal yang menguji kemampuan siswa dan mewakili seluruh bahan materi yang diujikan secara representatif. Dalam memilih atau membuat butiran soal harus berdasarkan pertimbangan pentingnya konsep atau teori yang diuji dan hubungannya terhadap bidang studi secara keseluruhan. Agar guru semakin mudah membuat soal, maka diperlukan kisi-kisi soal yang menjadi acuan bagi guru dalam menyusun soal. Kisi-kisi ini membuat beberapa informasi mengenai pembuatan soal, mulai dari materi yang akan diujikan, kompetensi dasar, tingkat kesulitan soal, jumlah butir soal yang diperlukan, serta disesuaikan dengan kompetensi dasar indikator pencapaian siswa. Kemudian yang kedua yaitu peran guru mengerti perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional. Seperti yang sudah diketahui dari informasi sebelumnya bahwa ujian nasional akan digantikan dengan asesmen nasional. Kemudian kedua ini cukup berbeda pelaksanaannya. Asesmen nasional dilakukan dengan sensus sekolah dengan sampel siswa, sedangkan sebelumnya ujian nasional dilakukan seluruh siswa. Jenis ujian asesmen nasional adalah low stake, sedangkan ujian nasional merupakan high stake. Kemudian model soal asesmen nasional beragam, yaitu dalam bentuk pilihan ganda, menjodohkan jawaban, isian singkat, dan uraian. Kemudian untuk peran guru melaksanakan penilaian yang ketiga yaitu mempersiapkan peserta asesmen nasional, di mana guru harus mempersiapkan peserta asesmen nasional yang akan mengikuti asesmen nasional dan mempersiapkannya mulai dari apa yang harus disiapkan oleh peserta didik tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu guru harus mengikuti pelatihan guru karena peran guru dalam asesmen sangat penting. Maka diperlukan persiapan yang baik dan matang. Salah satunya dengan mengikuti pelatihan guru. Guru akan membantu menyukseskan kegiatan dalam belajar dan maupun melakukan asesmen pembelajaran. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah ada rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban? Baik, kepada Rati Sabrina disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Rati Sabrina dengan NIM 2012-9331 dan 7 akan mencoba menambahkan jawaban atas pertanyaan Atirah Dewi tadi, yang mana pertanyaannya
Dalam upaya mendapatkan hasil asesmen atau penilaian, bagaimanakah peran guru dalam melaksanakan penilaian di suatu pembelajaran? Nah, dari sumber yang saya baca, dalam proses evaluasi pembelajaran, guru berperan sebagai evaluator yang berfungsi untuk mengetahui berhasil atau tidaknya seorang guru dalam proses pembelajaran, atau evaluasi juga dapat dikatakan sebagai penentu untuk mengetahui apakah proses atau cara belajar mengajar itu harus dipertahankan atau diperbaiki lagi. Oleh sebab itu, peran guru di sini sangat menentukan. Dalam peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses dinyatakan bahwa evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, yaitu mencakup tahap perencanaan, proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara yaitu yang pertama, membandingkan proses pembelajaran guru dengan standar proses dan mengidentifikasi kinerja guru sebagai dengan kompetensi guru. Baiklah, demikianlah tambahan jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Apa tadi kelompok berapa nanti? Kelompok 7, Bu. Oke, lanjut apa, moderator? Baik, terima kasih atas tambahan jawabannya Rati Sabrina. Baiklah, kami kembalikan kepada Atirah Dewi. Apakah puas dari jawaban saya dan Rati Sabrina? Baik, moderator, sebelumnya saya sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan dari saya, kepada kelompok penyaji, kepada Ainila, dan juga kepada Ratih yang sudah menambahkan jawaban. Dan jawabannya bisa saya terima. Jadi bisa kita simpulkan bahwa banyak sekali peran guru dalam melakukan penilaian dalam suatu pembelajaran. Seperti yang disebut oleh Ainila tadi, ada 4. Yang pertama bisa dengan perannya yang pertama merencanakan tes dengan baik. Nah, di sini tesnya itu bisa berupa butiran soal. Nah, dalam membuat soal-soal itu juga ada pertimbangan, enggak terserah gurunya aja. Kemudian peran yang selanjutnya mengerti perbedaan asesmen nasional dan ujian nasional. Nah, di sini ada soal tadi yang disebutkan Ainila berbentuk pilihan ganda, ada uraian, ada esai. Kemudian peran guru mempersiapkan peserta asesmen nasional. Dan selanjutnya guru juga mengikuti pelatihan guru. Seperti yang dijelaskan oleh Ainila tadi, penting sekali guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan agar guru memang bisa merancang suatu penilaian dengan baik. Kesimpulan yang bisa saya terima dari Rati tadi bahwa peran guru dalam asesmen itu sebagai evaluator untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu pembelajaran. Dengan adanya penilaian itu bisa diketahui apakah cara belajar itu bisa dipertahankan atau diperbaiki. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Atirah Dewi yang telah memberikan tanggapannya. Baik, Ibu, izin Ibu, apakah masih buka 2 pertanyaan lagi, Bu? Izin Ibu, apakah masih dibuka 2 pertanyaan lagi, Bu? Menurut Ibu apa? Moderator 1 aja lagi. Kalau 2 mungkin tidak cukup waktu. Sebab Ibu mau mengulas dan mempertegas materi itu nanti terakhir kan? Baik. 1 pertanyaan aja. Baik, Bu. Baik, tanya kepada rekan-rekan yang ingin bertanya di sini. Minta kelompok yang belum ya. Kelompok yang belum diutamakan. Baik, kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, disilahkan. Utamakan kelompok yang belum ya, Ainila. Baik, Bu. Kepada kelompok lain yang belum ada tadi kelompoknya, disilahkan untuk bertanya. No.
Baik, apakah ada rekan-rekan yang ingin bertanya selain kelompok yang sudah tadi? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ya kita simpulkan ya secara garis besar nanti, dan saya akan menambahkan kira-kira penjelasan dari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan kawan tadi. Kemudian apa sebenarnya konsep dari asesmen penilaian. Silakan kalau masih ada. Nah, kalau tidak mungkin kita kita pertegas materinya lagi supaya Anda dapat membawa ilmunya. Baik, Ibu, mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya, Ibu. Nanti akan kembalikan kepada Ibu untuk penguatan materi, Bu. Iya, oke. Oke, moderator, Naimila dan Ananda semua, saya di sini saya lihat ya dari jawaban yang sudah diberikan atau di pertanyaan yang sudah ada tadi ada 3 pertanyaan, dan itu pun sudah dijawab oleh anggota kelompok 1 dan ditambah dengan anggota dari kelompok lain untuk memperjelas dan mendalami bagaimana yang sudah dijawab oleh kelompok 1 tadi. Jadi ada penambahan-penambahan dari kawannya. Kemudian dari pertanyaan yang pertama tadi, seberapa penting pelaksanaan asesmen untuk pendeteksian kemampuan peserta didik, gitu tadi kan? Seberapa penting? Nah, tadi jawabannya sudah lengkap. Sangat penting sekali, bukan seberapa ya, sangat penting sekali pendeteksian dari pelaksanaan asesmen itu melihat kemampuan dari peserta didik kita. Nah, jadi kita mendeteksi. Nah, tadi ada jawaban-jawabannya, melihat apa kekurangan, melihat apa kesulitan, ada tambahan tadi ya, juga mengidentifikasi apa kesulitan-kesulitan dari peserta didik dalam mencapai kemampuan yang diinginkan di dalam suatu pembelajaran. Jadi kita mengacu sebenarnya untuk mendeteksi ini ya, melihat kemampuan itu tentu mengacu kita kepada tujuan dari pembelajaran yang akan kita ajarkan. Nah, kalau kita melihat dari acuan tujuan, tentu tercapai enggak tujuan yang disajikan atau disampaikan dan sesuai dengan, jadi apa tadi prosedurnya sebenarnya ya dari rencana, dari pelaksanaan atau dari proses, kemudian dari penilaian kita lakukan atau asesmen yang dilakukan. Nah, sekarang Ibu ada mendengar istilah tadi. Ini penilaian asesmen. Nah, beda tadi Ibu dengar ya antara asesmen dengan penilaian tadi ya. Ada yang menambahkan di awal tadi. Penilaian apa dengan asesmen, apa bedanya? Asesmen sama evaluasi, Bu. Sama dengan evaluasi. Sekarang ada enggak kita mengaitkan di dalam kegiatan ini? Enggak terdengar oleh Ibu tadi. Ada enggak yang disebut dengan pengukuran? Apa perbedaan pengukuran dengan penilaian? Nah, tidak terdengar oleh Ibu. Padahal di awal kita harus membahas itu dulu. Perbedaan pengukuran dengan penilaian. Sebelum kita sampai kepada penilaian, itu kita melalui proses pengukuran dulu. Nah, apa perbedaan antara pengukuran dengan penilaian? Tidak terdengar oleh Ibu tadi. Tapi di dalam makalahnya ada rasanya yang Anda uraikan. Coba dijelaskan sedikit kelompok 1. Bisa dijawab Bu. Beda pengukuran dengan penilaian. Izin menjawab, Bu. Iya, siapa? Saya Bu Ainila, Bu. Dari kelompok. Ya, coba moderator ya, Ainila. Di mana Bu dalam asesmen ini ada 3 istilah, Bu. Tidak hanya pengukuran dan evaluasi. Tetapi ada 3, Bu. Ada pengukuran, evaluasi, dan tes. Yang pertama yaitu pengukuran, di mana secara sederhana pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka.
Alat untuk melakukan pengukuran ini dapat berupa alat ukur standar seperti meter, kilogram, liter, dan sebagainya, termasuk ukuran subjektif yaitu bersifat relatif seperti yang lainnya. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran guru juga melakukan pengukuran terhadap proses dan hasil belajar yang hasilnya berupa angka-angka yang mencerminkan capaiannya dan proses dari hasil belajar tersebut, seperti angka 50, 75, yang diperoleh dari hasil pengukuran proses dan hasil pembelajaran tersebut. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi di mana adalah proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu, di mana kriteria sebagai pembanding dari proses hasil pembelajaran tersebut dapat ditentukan sebelum proses pengukuran atau dapat pula ditetapkan sesudah pelaksanaan pengukuran. Adapun kriteria dari evaluasi ini berupa proses atau kemampuan minimal yang dipersyaratkan atau batas-batas keberhasilan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tes. Berarti seperti seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan terhadap cakupan materi. Mungkin itu, Bu. Nah, iya. Oke. Itu mungkin di dalam urutannya ya, dalam urutan di dalam asesmen itu ada pengukuran, ada evaluasi, ada tes, gitu ya. Nah, sebenarnya tes itu merupakan salah satu alat untuk mendapatkan hasil pengukuran. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jadi ada pengukuran, ada evaluasi, sama evaluasi ini garis miring penilaian, kan gitu. Nah, yang sasaran dari penilaian evaluasi itu apa sebenarnya? Kita melalui tadi ya, melalui langkahnya atau prosedurnya ya ada pengukuran dulu. Nah, pengukuran itu adalah angka-angka. Sebenarnya di pengukuran itu bisa kita lakukan untuk mengetahui, untuk mendapatkan angka-angka itu adalah melalui tes. Kita lakukan tes sehingga dapatlah angka-angka. Nah, itu pengukuran. Nah, angka-angka ini sebelum kita lanjut kepada evaluasi garis miring penilaian, nah penilaian itu sebenarnya konsep dasarnya adalah pengambilan kesimpulan atau pengambilan keputusan. Nah, itu sedikit ya perbedaan antara pengukuran dengan evaluasi atau penilaian. Kalau tes itu merupakan alat untuk mendapatkan pengukuran. Jadi pengukuran itu bisa juga dikatakan dengan data. Jadi data-data kita dapat melalui alat yang namanya tes. Nah, jadi kita lakukan ujian, kita lakukan satu tes itu dengan membuatkan butiran-butiran soal. Nah, dari soal-soal yang kita berikan itu, maka mendapatlah kita angka-angka tadi seperti tadi. Nah, angka-angka itu yang merupakan data namanya. Data itulah yang disebut atau dikatakan yang kita cari di dalam pengukuran. Jadi pengukuran itu adalah merupakan angka-angka. Nah, angka itu adalah data. Itu kan diolah nanti. Ya. So dalam penilaian kita atau evaluasi yang disebut tadi, penilaian itu pengambilan kesimpulan. Nah, mengapa anak ini mau dikasih nilai nanti? Kalau di perguruan tinggi kita kan ada klasifikasi nilai kita ya, mulai dari nilai A, nilai A-, nilai B+, nilai B, nilai B-, kan begitu sampai nilai E. Nah, dari masing-masing tingkatan nilai itu merupakan pedoman kita dari data tadi, dari pengukuran tadi. Jadi dengan data nih kita kasih ujian misalnya objektif ada sekitar 100 butir. Nah, dari 100 butir itu 1 poin nilai untuk objektif adalah 1. Jadi kalau dia benar misalnya 70, nah, berapa dia dapat angkanya itu? Ini skor mentah namanya ya. Nah, tentu 70. Sementara soal ada 100. Nah, kita dalam penetapan nilainya nanti untuk pengambilan keputusan atau mengambil kesimpulan, yang 70 dapat dari angka ujian itu, mau berapa dia dikasih nilai ini? So, ini yang tertinggi. Nah, yang paling rendah ada 15 butir yang benar. Kalau 15 itu 15 pula.
nilainya. Kedua, 1 butir soal objektif, 1 poinnya. Nah, itu nanti akan kita pelajari ya, bagaimana menentukan nilai atau dengan standar, dengan menggunakan pedoman atau dengan menduakan jenis, dua jenis saja nanti itu. Ada jenis kita mencarikan penilaian anak itu dengan penilaian acuan patokan, ada yang penilaian acuan norm. Nah, jadi kalau untuk penentuan ujian di perguruan tinggi atau ujian Ibu memberikan kuliah di lokal, itu Ibu pakai biasanya PAN atau penilaian acuan norm atau norma berdasarkan kelompok yang Ibu ajar. Ini dengan tingkat kemampuan yang sama. Jadi evaluasi pembelajaran itu dipelajari pada mahasiswa tingkat berapa ini, tingkat 2 ya? Ya tingkat 2 semester 3 Nanda ya? Semester berapa? 6, Bu. Semester 6 ya. Berarti kan sudah tingkat 3 itu. Nah, jadi yang mahasiswa semester 6 kira-kira kemampuannya rata-rata bagaimana? Jadi untuk Ibu mengajar di mata kuliah ini, Ibu akan samakan nanti standarnya, pengukurannya antara kelas air tawar 2, kelas bandar buat ada lagi. Nah, itu kan dengan kemampuan yang sama, levelnya sama-sama semester 6. Jadi diperkirakan latar belakangnya kemampuannya memiliki yang sama. Jadi otomatis Ibu gunakan nanti penilaian acuan norm. Bagaimana kelompok di atas ini mendapatkan hasil ujian nanti. Nah, itu kita klasifikasikan nanti, baru dia bisa kita ambil kesimpulan nanti. Jadi kesimpulannya nilai ini berapa nilainya nanti kasih amin atau kita buatkan, otomatis kita melakukan ada hitungan sederhana nanti di statistik. Jadi di pertengahan nanti ya, sesudah UTS kita ada hitungan nanti melakukan atau mencarikan bagaimana. Tadi ada yang sehubungan dengan penilaian tadi, bagaimana tambahan dari kawan juga tadi. Bagaimana ujian itu harus valid. Sudah terdengar oleh Ibu istilahnya tadi, ada valid, ada reliable, ada praktis. Nah, kalau bicara kita valid, bagaimana ujian itu menggambarkan hasil ujian itu benar-benar sesuai dengan apa yang dituntut dalam kurikulum. Itu valid. Jadi valid itu bisa valid kontennya, valid dari isi materi yang disampaikan, apakah sesuai dengan kurikulum. Jadi ada di dalam ujian itu ya, tidak pernah materi itu disajikan, tahu-tahu sudah muncul saja di dalam ujian. Nah, itu tidak bisa validitas itu kita lihat nanti. Tidak tepat dia. Dia tidak pernah diajarkan, tapi kok muncul soalnya. Nah, itu yang terjadi kadang pada ujian nasional. Jadi pada ujian nasional biasanya materi itu ada sekolah-sekolah tertentu atau daerah tertentu tergantung dari fasilitas sekolahnya. Dia tidak pernah mengajarkan, tahu di ujian nasional keluar soal. Tentu tidak bisa siswa atau peserta didik menjawab karena tidak pernah gurunya menyajikan. Nah, itu tidak ada kevalidannya itu. Tidak valid ya, tidak sesuai dengan isi dari kurikulum. Nah, kemudian ada lagi yang terjadi ya, kalau kita analisa dari butir soal itu, tidak satu pun anak yang bisa menjawab, tidak bisa menjawab dari soal itu. Itu kita nanti analisa butir-butir soal itu nanti. Kenapa tidak bisa dijawab ya? Nah, rupanya terbuktilah di situ bahwa gurunya tidak pernah mengajarkan materi tersebut. Nah, dari situlah guru yang tidak punya rencana. Jadi kalau kita memberikan ujian ya harus sesuai lah dengan kurikulum, sesuai dengan apa yang sudah kita ajarkan, itu pula yang kita uji. Jangan yang diajarkan lain, yang diuji lain pula. Tak nyambung dia nanti. Nah, di situ letak kevalidan dari satu soal tadi. Nah, terus reliabilitas itu konsisten dia, tetap hasilnya. Kapan saja kita akan melakukan ujian, oh bulan ini saya lakukan ujian ini soal, materi yang sudah dipelajari. Nah, maka hasilnya
nampak berkisar segitu. Nah, 1 bulan lagi kita lakukan lagi ujian dengan soal yang sama. Ya, hasilnya mungkin tidak jauh beda dengan hasil yang pertama. Itu yang tingkat soalnya keberhasilan dari pembelajaran itu adalah reliable, tetap. Jadi 2 istilah itu kadang ragu orang ya, antara valid dengan reliable. Valid itu diistilahkan tepat. Kalau reliable, tetap. Nah, 2 istilah itu jangan sampai kacau. Jadi, kalau validitas itu adalah tepat. Sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam kurikulum. Apa materi yang harus dipelajari, apa materi yang harus dikuasai anak, mengacu ke kurikulum. Nah, kalau reliable itu tetap hasil dari yang kita ujikan itu tidak jauh beda. Bulan ini, bulan depan, tahun berapa lagi, hasilnya akan tetap sama. Kalau memang materi itu sudah dipelajari oleh peserta didik. Itu penekanan dari ketetapan atau pengambilan kesimpulan untuk penilaian tadi atau evaluasi. Jadi pengukuran itu langkah awal dari melakukan evaluasi atau penilaian. Jadi penilaian, evaluasi, pengambilan kesimpulan, pengambilan ketetapan. Kita tetapkan berapa nilai. Nah, pengambilan keputusan berapalah anak ini mau dikasih nilai ya. Nah, seperti yang kuliah, yang pemalas. So, di dalam perkuliahan, dalam proses pembelajaran ada 3 yang kita nilai kan. Ada pengetahuan, ada nilai sikap, ada keterampilan. Dia punya kemampuan bagus, tapi sikapnya tidak bagus. Nah, kalau kita luring kan nampak ini. Ya, kalau luring nampak, di dalam daring juga nampak. Mana yang serius kuliah, ada yang ketawa-ketawa saja. Ada yang sambil bergalut ya kawan, nampak itu. Terekam itu di dalam video Ananda. Ada yang tidak muncul sama sekali. Entah malehnya mencari kawannya takut. Tidak ada. Yang ditaruhnya foto. Yang ditaruhnya letter namanya. Ada yang ditaruhnya juga karikatur. Ibu sudah menemukan itu pada semester-semester lalu ya. Ada yang ditaruhnya di di layarnya itu seperti ya video-video lah, video apa, ada karikatur, ada bintang-bintang film Korea yang diletakkannya di situ. Nggak akan bisa sama Nanda dengan orang bintang film Korea itu. Bisa sama itu dengan orang tuh. Nah, kan nggak mungkin ya. Nah, itu yang taruh. Jadi itu yang dikasihnya ke ibu dalam kita Zoom. Marah ibu. Nah, kalau kita tatap muka ya, karena kondisi kita di dalam edaran kan dibolehkan ya 50% nanti untuk ujian UTS kita mungkin masuk luring kita. Nah, untuk sekarang mungkin ibu kondisi memang nggak kurang sehat ya, jadi untuk bertemu tatap muka agak sulit juga. Makanya kan dibolehkan dalam edaran, memang dibolehkan. Nah, itu penekanan dari evaluasi atau asesmen. Jadi tadi ada nampak ya kenapa kita melakukan pendeteksian. Nah, deteksi itu bisa kita lakukan karena nah, tadi ada yang menjelaskan lagi di awal dan di akhir. Kalau di awal nanti kita lihat itu jenisnya, itu yang disebut dalam suatu proses pembelajaran disebut dengan pretest. Nah, sebelum kita memberikan proses, kita lakukan dulu pretest. Kita uji dulu dengan soal-soal. Tapi soal yang diujikan di awal itu sama dengan soal yang di akhir, yang disebut dengan post-test. Jadi dalam pembelajaran kita mendeteksi tadi itu, ada yang disebut dengan pretest, ada yang disebut dengan post-test. Jadi pre dan post soalnya sama, nggak boleh berbeda. Bagaimana kemampuan anak kita berikan secara pretest atau di awal. Belum kita lakukan proses itu, oh ini. Kemudian setelah kita lakukan proses pembelajaran, di akhir kita wajib lagi melakukan ujian. Ada tes lagi yang disebut dengan post-test. Nah, soal pre dengan post harus sama. Nah, gimana pula hasilnya setelah dilakukan proses? Di sana kita bisa membandingkan ya kemampuan anak. Apa kebutuhannya. Itu kita lihat dari pelaksanaannya nanti. Nah, kemudian mengapa diperlukan asesmen dalam implementasi kurikulum? Ya, itu jelas. Kalau tidak tercapai kurikulum, dengan apa kita bisa melihat? Itu kita lakukan asesmen. Oh, ini
materi kurikulum jelas ya, materi-materinya tidak tercapai. Nah, soal berapa ini tidak tercapai. Misalnya dari sekian butir soal, kita analisa nanti ada dari soal nomor 1 atau nomor 10, kok tidak satu pun anak yang bisa jawab. Apa penyebabnya? Nah, ini harus kita cari nanti. Menganalisa butir soal namanya nanti. Itu juga pakai rumus nanti ya. Jadi sesudah UTS kita menggunakan rumus-rumus sederhana nanti mencari NIM. Ya, berulang lagi kita mempelajari statistik sederhana. Jadi kalau sekarang itu ada teori-teori saja dalam evaluasi pembelajaran ini ya. Belum lagi kita hitung-hitungan. Kalau hitungan nanti ya. Kalau di ujian semester biasanya Ibu kasih saja itu untuk hitungan dan tambah mungkin sedikit mungkin teori. Jadi kalau hitungan itu banyak saja di antaranya tidak bisa jawab. Nah, itu soalnya. Jadi dalam kuliah itu memang keseriusan Anda yang diminta sama sekali ya. Oke, sampai di situ mungkin ada yang bertanya lagi dengan materi kita. Ada lagi yang bertanya silakan. Tadi ada lagi apa tuh yang pertanyaannya itu ya? Oh ya, apa mengidentifikasi apa-apa kesulitan yang ditemui, memberikan hal-hal yang positif. Nah, nanti dari ujian yang kita lakukan itu, atau melalui tes yang kita lakukan, kita akan menemukan nanti kira-kira apa kesulitan anak. Kok contoh kata Ibu tadi, kok nomor 10 itu rata-rata anak saya tidak bisa jawab. Apa ini kesulitannya? Itu harus kita kaji. Mungkin kesulitan itu disebabkan oleh kita sendiri sebagai guru dalam menyajikan, mengajarkan tidak tuntas. Bisa saja, jangan anak yang disalahkan tidak tercapai tujuan pembelajaran. Atau tidak terjawab soal oleh anak, jangan anak yang disalahkan. Introspeksi diri orang yang mengajar dulu, atau kita sebagai guru. Pernah dilatih dia, pernah diajarkan materi ini. Apakah materi yang disampaikan ini ada menggunakan media-media dalam pembelajaran? Jangan bercerita saja, apalagi kita memberikan pembelajaran yang sifatnya sains. Itu butuh media-media. Di medianya ada bisa media langsung, ada media tidak langsung. Jadi kalau media langsung ya Anda akan mengenalkan misalnya mungkin hewan-hewan buas. Nah, hewan yang tidak buas. Bisa saja kalau di SD kan. Nah, hewan buas kalau Anda berikan medianya, jangan dibawa pula harimau itu ke dalam lokal. Nah, berbahaya kan? Nah, bisa benda tiruannya atau modelnya. Itu harus kita pahami nanti. Nanti ada lagi pembelajaran Anda ya. Apa? Semester berapa itu? Belajar media pembelajaran. Media pembelajaran sekarang? Enggak ya. Media pembelajaran semester berapa belajar? Sudah belajar media pembelajaran? Media pembelajaran digital semester 7 kalau belum. Iya, sekarang belajarnya. Media pembelajaran berbasis digital. Sekarang enggak, Bu? Iya, sekarang. Enggak sekarang, Bu. Oh, enggak sekarang. Semester berapa Anda? Oh, beda tuh kurikulumnya, ya. Beda kurikulumnya itu. Jadi sekarang semester 6 nih evaluasi ya. Ada mata kuliah media pembelajaran tuh semester 6. Enggak. Nah, itu beda kurikulumnya itu. Oke lah, kita kan 20 BP-nya. Nah, yang media pembelajaran itu BP 20 berapa ini ya? Media pembelajaran beda itu. Mungkin beda kurikulumnya ya. Ada mata kuliah media pembelajaran Anda dalam kurikulumnya? Ada Ridho? Ridho cek untuk semester 7 nggak ada, Bu. Semester 6 cuma strategi. Ah iya, mungkin itu bedanya tuh. Oke lah. Nah, sampai di situ silakan ada yang bertanya lagi. Kalau tidak ada ya kita tutup. Saya mau masuk lagi di lokal yang lain. Jadi yang jelas ya, guru adalah sebagai perencana, Anda
rencanakan soal itu. Tadi ada disinggung tadi oleh yang menjawab. Siapa yang menjawab tadi ya? Untuk pertanyaan Atirah Dewi yang menjawab siapa tadi itu lupa Ibu. Si apa nak moderator yang jawab tadi? Ya, Bu. Enggak. Ya, Nah, Bu. membuat rencana atau dalam apa kurungnya membuat kisi-kisi. Nah, jadi dalam membuat rencana soal yang akan diberikan itu, kita harus merencanakan dulu kisi-kisi. Apa yang dikatakan kisi-kisi? Kisi-kisi merupakan panduan ya, panduan soal apa yang akan kita berikan untuk menguji kemampuan itu. Nah, di kisi-kisi itu kita berpatokan kepada materi yang sudah diberikan. Kemudian kisi-kisinya itu tergantung dari yang akan ditulis di kisi-kisi itu nanti ya indikator dari soal, kemudian dari soal yang kita tulis itu atau soal yang kita buat ini termasuk tingkat pengetahuan yang mana. Di tingkat pengetahuan itu ada berapa tingkat menurut si Bloom itu. Ada yang telah diperbarui ya. Ada berapa tingkat? Maunya soal kita harus yang ada tingkatan hotnya. Jadi yang agak tinggi ya. Yang pertama kan ingatan. Ingatan itu ya seperti yang kita bisa membuatkan dari kaitannya dengan tujuan pembelajaran, mungkin dengan menggunakan kata kerja ya, operasional atau KKO dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu dengan menjelaskan, mengulangi kembali. Jadi apa-apa yang sudah disajikan, nah kita bisa mengajukan soal. Nah, coba Anda jelaskan, coba Anda urutkan lagi, sebutkanlah apa itu urutan Pancasila. Itu sekedar ingatan, tingkat pengetahuan yang paling rendah itu ingatan. Kemudian mungkin pemahaman. Kalau pemahaman mungkin dari segi kata kerjanya anak atau peserta didik bisa menyebutkan perbedaan di antara materi yang kita sampaikan. Mungkin seperti ini, perbedaan antara pengukuran dengan evaluasi. Itu sudah pemahaman. Jadi kalau Anda tidak paham dengan pengukuran, tidak paham dengan evaluasi atau penilaian, nah berarti tidak bisa menjawab. Jadi kata kerjanya adalah mengemukakan perbedaan. Itu bisa kita gunakan di dalam KKU. Nah, oke Nanda? Itu pertemuan kita yang kedua yang membahas tentang konsep besar dari asesmen. Kalau tidak ada, ya mungkin kita akhiri saja dengan pertemuan hari ini. Itu jam 8:40 kita ya. Pas itu waktunya. Jadi dari absen tadi sudah Ibu cek terus siapa-siapa yang tidak hadir ya. Oke. Nah, untuk itu kita akhiri saja. Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Di e-learning ada tugas, surat untuk tugas, Bu. Itu dia yang dikumpul resume, Bu. Nah, di dalam upload tugas itu ya, kan sudah Ibu sebut di awal pertama dulu. Tolong Anda upload ya, Anda kirimkan di e-learning itu tugas pribadinya yang resume, kemudian yang asli yang Anda tulis tangan itu Anda kumpulkan nanti. Mungkin waktu Ibu jemput di air tawar, Anda taruhlah di UPP. Anda susun baik-baik ya, taruh di dalam laci meja atau di mana, minta izin dulu dengan Pak Penal itu. Pak, saya mau naruh tugas yang untuk Ibu tuh, sebut nama Ibu. Nah, Anda lipat di situ. Ini tugas pertama mata kuliah itu seksi AT berapa? T1 ya. Jadi dua tugasnya itu. Satu Anda buat kumpulkan yang asli, yang satu Anda upload di e-learning. Tolong absen jangan lupa juga di e-learning diisi ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, Bu akhiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bu. Untuk absen yang pertama tadi, kata Ibu tadi diambil di akhir, Bu. Lucy tadi, Bu. Mana Lucy tadi? Lucy Anissa ya? Iya, Bu. Oke. Dah Lucy. Yang lain-lain kan tak hadir. Oke.
Nah, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu izin dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama.